Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pembebasan Al-Aqsa dan Palestina di era Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Sahabat portal Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berpuluh tahun Palestina ada dalam tikaman Zionis Israel. Sahabat semua pasti tahu, mereka datang dan mengusir penduduk asli Palestina, merusak rumah-rumah, membantai anak-anak dan ibu-ibu hamil, menghancurkan masjid, dan yang paling parah adalah berusaha meruntuhkan Al-Aqsa. Puluhan tahun ini, umat Islam sayangnya masih saja banyak yang tidur dalam lelap. Singa hebat ini taringnya sedang berkarat. Namun, mereka merindukan sosok Salahuddin Al-Ayyubi, seorang legenda yang jadi simbol pembebasan Al-Aqsa 836 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentara-tentaranya yang saleh kembali memasuki Baitul Maqdis dan membersihkan Al-Aqsa, kemudian menunaikan sholat Jumat di dalamnya. Pembebasan Palestina bukanlah hal yang tidak instan dan otomatis. Tidak, sama sekali tidak. Para pendahulu kita telah memberikan contoh betapa Palestina adalah negeri yang sangat penting untuk dibebaskan. Itulah yang membuat Umar bin Khattab dan Salahuddin benar-benar mencurahkan hidupnya untuk pembebasan Palestina. Ada 3 fakta penting yang perlu kita tahu tentang pembebasan Palestina di era Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi hidup ketika Palestina terbagi menjadi negara salib yang mencengkram tanah Syam. Dunia Islam sedang pecah-pecahnya. Sesama negeri Muslim malah mementingkan diri sendiri. Banyak anak-anak Muslim yang tidak mengenal Islam dan ilmu-ilmu agama. Salahuddin adalah tokoh final yang menjadi akhir estafet para ksatria-ksatria hebat sebelumnya yang ingin membebaskan Palestina. Di sini kita akan melihat bahwa Salahuddin meneruskan perjuangan Sultan Nuruddin Zangki, melanjutkan perjuangan ayahnya Nuruddin Zangki. Kesemuanya adalah para pendekar yang membuat gentar pasukan salib. Salahuddin memiliki 250.000 tentara yang siap siaga bertempur kapanpun. Namun di pertempuran terbesar melawan pasukan salib, ia hanya membawa 13.000 pasukan. Ia memilih 13.000 pasukan terbaik yang paling berkualitas ibadahnya, dan itulah kunci yang membuat Salahuddin memenangkan pertempuran Hittin melawan 60.000 pasukan salib. Dia berhasil merontokkan 30.000 pasukan dan menawan 30.000 sisanya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Dia tidak hanya dihormati oleh kawan, namun juga disegani oleh lawan-lawannya. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas. Salahuddin Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah seorang tokoh perang salib yang sangat disegani dan dihormati, baik di kalangan para Muslim maupun orang-orang Kristen. Ia merupakan sosok di balik keberhasilan tentara Islam dalam menguasai Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi merupakan sosok yang adil dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan masyarakat tanpa terkecuali. Dia lebih dikenal dengan nama julukannya, yaitu Salah Aladin Al-Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din.
Ia terkenal di dunia Islam karena menjadi pemimpin, strategi militer, dan sifatnya yang ksatria dan adil pada saat ia berperang melawan ksatria salib. Salahuddin Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan penjelasan kitab Sunan Hadis Abu Daud. Salahuddin Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama asli Salahuddin Ayyubi adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ayahnya bernama Ayyub Najmuddin, yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Sahabat Portal Hidayah, Salahuddin Ayyubi menjalani kehidupan masa kecilnya di Baalbek 534 Hijriah atau 140 Masehi. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Ayyubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu, ia juga mempelajari fikih, mazhab Syafi'i, dan hadis dari Abu Takhir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi seorang ahli fikih. Selain belajar agama, Salahuddin Ayyubi juga mempelajari olahraga bola kaki, berburu, dan menunggang kuda. Karirnya sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Asaduddin Sirkuh untuk menemaninya menuju Mesir. Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas, Salahuddin Ayyubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Kemudian, Salahuddin Ayyubi naik jabatan menjadi Perdana Menteri Mesir. Setelah berkuasa penuh atas Mesir, Salahuddin Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian, pada 1174, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo tahun 1185, dan Mosul pada 1186. Selain itu, Salahuddin Ayyubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Ia akhirnya juga berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib. Pada 10 Februari 1144 Masehi, Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan Salib. Penyerahan Baitul Maqdis oleh tentara Salib dilakukan setelah Salahuddin Ayyubi berhasil mengepung kota Baitul Maqdis selama 12 hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum Salib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.